warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Suhana, NIM 8602555122, Prodi PGSD dari Universitas Terbuka. Video ini memenuhi tugas 2 dengan mata kuliah Filsafat Ilmu. Halo semuanya, kita sering dengar tentang filsafat dan langsung berpikir itu sesuatu yang abstrak dan ada di kehidupan nyata, tapi ternyata filsafat ilmu punya peran yang sangat populer dalam dunia pendidikan ini. Kita bahas bareng yang pertama. Bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi keilmiahan serta nilai-nilai dalam pendidikan. Filsafat ilmu berfungsi sebagai polisi lalu lintas sekaligus fondasi bagi ilmu pendidikan. Tanpa filsafat ilmu, pendidikan hanya akan menjadi kumpulan teknik mengajar tanpa arah yang jelas. Mengawasi eksistensi filsafat ilmu memastikan bahwa pendidikan memiliki objek kajian yang jelas dan unik, manusia sebagai makhluk yang dididik sehingga ia tidak ditelan oleh psikologi dan sosiologi. Memperkuat keilmiahan melalui standar logika dan metodologi. Filsafat ilmu menjaga agar teori-teori pendidikan tidak bersifat spekulatif semata, melainkan didasarkan pada riset yang valid atau sistematis. Menjaga nilai. Filsafat ilmu mengingatkan bahwa pendidikan tidak boleh netral secara moral. Ia harus memiliki beban nilai, humanisme, keadilan, karakter, agar tidak melahirkan bobot intelektual yang tidak. Bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan adalah laboratorium terbesar bagi filsafat ilmu. Hubungan ini tidak satu arah. Pendidikan yang bermakna turut memperkaya filsafat melalui verifikasi praktis. Teori-teori filsafat seperti pragmatisme atau eksistensialisme diuji keampuhannya di dalam kelas. Jika sebuah filosofi pendidikan berhasil membentuk manusia yang lebih baik, maka kedudukan filsafat tersebut semakin kokoh. Penyediaan masalah baru. Realitas pendidikan yang dinamis seperti tantangan AI dalam belajar memaksa filsafat ilmu untuk terus memperbarui cara berpikirnya mengenai hakikat pengetahuan dan kebenaran. Transformasi pemikiran pendidikan yang kritis melahirkan ilmuwan-ilmuwan baru yang memiliki kemampuan berfilsafat, sehingga di kursus filsafat ilmu tetap hidup dan relevan dengan zaman. Mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan? Penyebutan pisau analisis merujuk pada kemampuan filsafat untuk membedah persoalan pendidikan hingga ke akar-akarnya melalui 3 mata pisau utama, yaitu ada ontologi, membedah hakikat apa yang dipelajari. Misalnya, dalam masalah tawuran, pelajar analisis ontologis akan bertanya, apa hakikat manusia yang kita didik saat ini? Apakah kita memandang mereka sebagai bencana kosong atau subjek yang aktif? Dan epistemologi, bagaimana membedah cara memperoleh pengetahuan, bagaimana cara terbaik agar siswa memahami konsep etika, apakah melalui hafalan objektivisme atau melalui refleksi pengalaman. Konstruktivisme. Aksiologi, untuk apa? Membedah nilai dan kegunaan. Apakah kurikulum ini dibuat untuk menciptakan pekerja industri yang patuh atau untuk menciptakan warga negara yang kritis dan merdeka?
yaitu contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Contoh konkret penerapan dalam praktik pendidikan, penerapan filsafat ilmu dapat dilihat jelas dalam pergeseran kebijakan atau metode pembelajaran. Kebijakan kurikulum merdeka belajar, analisisnya secara epistemologis. Kurikulum ini bergeser dari pendekatan satu arah, guru sebagai sumber tunggal, menuju pendekatan yang menghargai keberagaman cara belajar siswa. Secara ansiologi, tujuannya yaitu adalah kemandirian profil pembelajar Pancasila. Proses pembelajaran, problem based learning. Analisis, saat guru memberikan masalah nyata untuk dipecahkan oleh siswa, guru sedang menerapkan filsafat pragmatisme, di mana kebenaran ditemukan melalui tindakan dan pemecahan masalah, bukan sekedar teori di buku atau teks. Sistem evaluasi asesmen nasional. Analisisnya perubahan dari ujian nasional ke asesmen nasional menunjukkan pergeseran ontologis. Siswa tidak lagi memandang sebagai angka data kuantitatif semata, tetapi dipotret melalui karakter dan lingkungan belajarnya, data kualitatif dan holistik. Kesimpulannya yaitu filsafat ilmu adalah navigasi yang menjaga agar pendidikan tidak tersesat dalam teknisisme belaka. Sebaliknya, pendidikan adalah perwujudan nyata yang membuktikan bahwa filsafat ilmu bukan sekadar kata-kata, melainkan kekuatan yang mampu mengubah peradaban. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata yang salah atau perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.